Saya hari ini pengen ngomong apa sih? Saya pengen ngomong ini saudara. Kalau ada sesuatu yang gak aman di dalam kehidupan kita, gak nyaman di dalam kehidupan kita, jangan terlalu cepat untuk berpikir ini gak enak bagi aku dan aku menyingkirkan hal tersebut. Karena saya pelajari saudara, tidak semua hal-hal yang tidak nyaman bagi kita itu merugikan kehidupan kita. Bahkan banyak hal-hal yang tidak nyaman yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu menjadikan kita aman di dalam menjalani kehidupan kita. Saya ulang ya, jangan menolak hal yang tidak nyaman kelihatannya terjadi dalam kehidupan kita. Karena tidak semua hal yang tidak nyaman itu saudara, tidak menjadikan hidup Anda aman. Bahkan banyak hal-hal yang tidak nyaman bisa membuat Anda aman. Contoh, kenapa saya kepikir kayak gini. Satu saat anak saya itu diajarin papahnya bersepeda. Masih kelas 1 SD. Dan ketika dia mengayuhkan sepeda, dia banyak ngeluh kayak gini. Dad, Mom, capek. Kenapa sepedanya enggak jalannya lurus? Kenapa jalannya berlengkok-lengkok? Aku nih loh jatuh. Sampai satu titik dia hampir menyerah dan nangis ngomong enggak mau lagi naik sepeda. Salah satu reason kami kenapa kami ngajarin anak kami bersepeda adalah karena kami sering jalan pagi. Dan dia sering ketinggalan ketika kami jalan pagi. Makanya kenapa kok diajarin sepeda supaya dia enggak capek. Dan yang kedua supaya dia bisa kejar kita kalau kita sedang jalan pagi dengan cepat. Nah tapi dia ngomong enggak mau capek. Tapi kita motivasi dia meskipun secara fisik dan perasaannya enggak enak. Tapi kita motivasi enggak Queen harus tetap berlatih. Nanti Queen akan seneng kalau sudah bisa naik sepeda. Singkat cerita, dia berlatih meskipun gak nyaman bagi dia. Tapi sampai satu titik, dia seneng karena dia sudah bisa naik sepeda. Dan dia ngomong, Dad, Mom, Queen sudah bisa naik sepeda. Ayo kejar Queen hari ini happy. Tahukah saudara, dari bersepeda inilah saya belajar. Iya ya, sesuatu yang gak nyaman bagi perasaannya. Sesuatu yang gak nyaman bagi pikirannya. Sesuatu yang gak nyaman bagi fisiknya. Lelah, jatuh, perasaannya takut, galau. Pikirannya nanti kalau aku gagal ya apa. Tapi dia terus berlatih. Dan sampai satu titik. Ketika dia bisa dan melalui itu semuanya. Dia happy dan bersuka cita. Nah dari sini saya belajar seperti ini. Iya ya. Sesuatu yang gak nyaman itu gak boleh kita singkirkan saja. Banyak hal yang mungkin hari ini gak nyaman terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengelolanya dengan baik, segala sesuatu yang tidak nyaman itu akan membuat hidup kita itu aman. Makanya hari ini saya cuma mikir gini, banyak ya orang-orang itu yang pengen pernikahanku tuh bahagia. Tapi dia tidak mau ambil resiko untuk ada yang tidak nyaman terjadi di satu atau dua sisi. Contoh, ini suami baru ngecek ini. Karena pulang kerja capek langsung cek. Rada marah nih saudara. Emosinya rada tidak terkontrol. Dia cek, memberikan signal kepada istri-istri. Nah istri yang tidak memahami hal ini, dia akan mencocok-cocokkan. Karena aku cek, tak cocokkan. Kalau suamiku boleh emosi, why? Kenapa aku gak boleh emosi? Tak cocok-cocokkan. Kalau dia emosi gaya A, aku emosi gaya B. Kalau dia emosi gaya C, aku emosi gaya D. Apa yang terjadi? Pengennya ketika masuk awal tahun
Dia ngambil sebuah komitmen, aku pengen keluargaku bahagia. Aku pengen anak-anakku itu ketika masuk di rumah nikmati damai, nikmati seneng. Kalau mereka seneng, mereka punya masa depan yang baik juga karena emosinya, karena kehidupannya, karena karakternya terkontrol. Tapi sudah berapa lama Anda punya mimpi itu, saudara? Tapi kita nggak mau untuk menambahkan satu, yaitu hal yang mungkin tidak nyaman, kita kelola untuk hal yang nyaman untuk keluarga kita. Hal yang aman untuk kehidupan keluarga kita. Kembali ya, kalau tadi suami cek-cek, kita cocok-cocokkan marahnya saudara. Itu benar-benar perang dunia kelima sungguhan saudara terjadi. Tapi kalau suaminya sedang dalam kondisi tidak stabil dan istrinya dia mau untuk mengambil sebuah keputusan tuh oke, aku nggak nyaman nggak apa-apa, nggak nyaman sementara. Yang penting keluargaku aman. Tak rem ini mulutku dikit. Tak rem ini hatiku yang berkobar-kobar emosinya. Saya selalu ngajar jemaat di sana gini loh. Kalau mau emosi itu gini saudara. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Kadang-kala kan apa sih? Kadang cuma perkara kecil kita. Wah balas saja. Wah gitu kan. Ambil nafas. Lepaskan. Kadang lebih enak. Kadang kita mau disuntik aja kan ambil nafas bu. Buang pelan-pelan dari mulut bu. Nah, Anda sedang disuntik hatinya mau esmoni nih saudara, emosi nih saudara. Ambil nafas, buang pelan-pelan. Kalau keluargamu pengen aman, harus ada satu orang yang mengambil keputusan, oke, aku tidak nyaman sementara nggak apa-apa. Tapi yang penting keluargaku aman. Contoh lagi, wah aku pengen sehat ini, aku pengen sehat, aku pengen sehat. Yang cewek-cewek biasanya, wih dan naik timbangannya jadi 5 kilo nih. Aku pengen slim, aku pengen slim, aku pengen slim. Tapi kebanyakan mimpi ini jadi mimpi terus saudara. Pengen turunnya sudah 5 tahun yang lalu mungkin, 5 abad yang lalu. Tapi enggak slim-slim saudara. Kenapa? Karena dia bermimpi, dia menginginkan sesuatu. Sehat itu hal yang baik. Sehat itu hal yang aman untuk tubuh kita. Tapi kalau kita nggak mau mengendalikan hidup kita untuk tidak nyaman. Oh aku nih omnivora. Bukan ya saudara ya. Segala sesuatu ku makan gitu saudara. Aku nih semuanya ku makan. Ya kalau Anda terus mau sesuatu yang enak. Maka apa yang kau mimpikan tidak akan terjadi. Maka saudara di sini kita belajar sebenarnya segala mimpi kita akan bisa melihatnya. Kalau hari ini kita kelola manage kehidupan kita. Bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus. Tapi managelah hidup kita untuk mau. Kalau aku pengen aman keluargaku. Aku pengen aman kesehatanku. Aku pengen aman pekerjaanku. Aku pengen aman masa depanku. Aku harus kelola. Aku harus siap sesuatu yang gak nyaman tuh terjadi dalam hidupku. Satu contoh lagi lah. Ngerintis kerja nih atau ngerintis pelayanan. Anda punya mimpi pekerjaanku, pelayananku akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Bagus gak? Salah gak? Gak salah. Tapi kalau Anda punya mimpi itu dan Anda ketika berdoa Tuhan memberikan proyeknya. Dari proyek kecil, proyek sedang, proyek besar bahkan. Karena saya melihat sendiri saudara. Tapi selalu loose, selalu hilang gitu aja. Why? Karena Tuhan sudah beracara pada hidup Anda, tapi Anda maunya yang enak aja. Tidak mau yang tidak nyaman itu terjadi. Contohnya gak mau bayar harga, gak mau kerja lebih keras. Gak mau bangun lebih pagi. Gak mau peras keringatnya netes, gak mau. Capek gak mau. Maka kalau kita mengelola sesuatu yang terus gak nyaman. Dan kita nikmati itu. Meskipun Anda punya mimpinya. Anda tidak akan menggapai mimpi itu. Makanya
Kekristenan harus kita kelola kalau kita mau berkemenangan. Kekristenan bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tapi kekristenan itu harus kita kelola dengan sungguh-sungguh supaya betul-betul kita bisa menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, makanya hari ini apa yang ada dalam hidup Anda? Adakah sesuatu yang gak nyaman terjadi dalam hidup Anda? Kalau itu ada, entah hari ini sedang struggle pekerjaan, struggle kehidupan keluarga, struggle mendidik anak, jangan dengan cepat-cepat menyingkirkan itu. Tapi pikirkanlah, aku kudu kelola apa ya, supaya yang tidak nyaman ini bisa menjadikan hidupku jadi aman. Masa depanku jadi aman, pekerjaanku jadi aman. Aku kudu kelola apa? Karena apa? Ketidaknyamanan tidak selalu akan menghancurkan hidup Anda. Kalau kita bisa mengelolanya dengan benar. Tapi ketidaknyamanan itu kadangkala pintu mujizat Allah. Pintu Allah mengerjakan sesuatu untuk mengangkat kita makin tinggi lagi. Makanya hari ini kalau ada sesuatu yang gak nyaman jangan buru-buru tolak. Kalau ada sesuatu gak nyaman jangan buru-buru justifikasi. Kalau ada sesuatu yang gak nyaman jangan buru-buru kita berpikiran negatif tentang Tuhan. Tapi ayo Tuhan menginginkan kita pun bijak mengelolanya supaya yang gak nyaman ini menjadi aman. Sebulan ini makanya kenapa Gereja Mawar Sharon seluruh Indonesia mengajarkan jemaatnya untuk hidup di dalam hikmat dan kebijaksanaan. Karena kami menginginkan seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon berjalan bukan hanya dengan iman tapi bijak. Supaya apa yang menjadi mimpi itu benar-benar engkau gapai dan engkau melihatnya. Dan kemenangan bukan hanya di mulut tapi kemenangan benar-benar terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Saya tahu setiap kita pasti punya cita-cita. Saya tahu setiap kita pasti punya mimpi siapapun Anda. Anda punya mimpi keluargamu. Anda punya mimpi pekerjaanmu. Tapi coba pikirkan, sudah berapa tahun mimpi itu? Dan apakah engkau sudah menggapai mimpi itu? Atau Anda seolah-olah seperti menjaring angin, aku mimpi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kenapa hal ini gak terjadi? Kalau gak terjadi menurut saya, yang something wrong bukan yang di sana. Tapi ada something wrong di dalam diri kita yang perlu kita maintenance, perlu kita manage supaya apa yang menjadi janji Tuhan benar-benar kita gapai. Katakan amin. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan supaya sesuatu yang tidak nyaman itu tadi bisa membuat kita aman? Kita harus berespon apa untuk mengelola supaya mimpi, visi dari Tuhan itu benar-benar kita capai. Saya cuma bayangin dulu, bayangkan ini aja GMS Surabaya Timur di ibadah jam 11 saja. Bayangkan kalau segini aja kita berkemenangan di area keuangan, di area keluarga, di area komunikasi, di area anaknya. Wow. Kalau kita semuanya berkemenangan, kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan bayangkan akan menggemparkan daerah timur untuk wow siapa Tuhanmu, siapa Allahmu. Hei ceritakan kepada kami siapa Tuhanmu, siapa Allahmu. Sebab kita hari ini menjadi orang-orang Kristen yang menghidupi apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita belajar ya 3 respon apa yang harus ada di kita. Supaya kita bisa menggapai mimpi itu jadi kenyataan. Supaya hal yang tidak nyaman itu jadi aman. Mengamankan keluargaku, mengamankan komunikasiku, mengamankan masa depan anak-anakku. Apa? Karena kita gak bisa menjamin kehidupan kita. Yang bisa menjamin kehidupan dan masa depan kita. Sekalipun Anda hari ini titik sini. Yang bisa menjamin
hanyalah Tuhan kita. Karena Dia yang empunya hidup kita. Kenapa kok saya ngomong gini? Karena hari-hari ini saya cukup kaget dengan beberapa kejadian. Tahu-tahu orang baik-baik, sehat-sehat, kecelakaan. Tahu-tahu orang baik-baik, sehat-sehat, jatuh gitu aja. Tapi dia bangkit kembali karena mereka di dalam pengembalaan yang benar. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya tahu, saya belajar hidup manusia, bukan manusia itu sendiri yang bisa dan mengontrol hidupnya 100%. Tapi hanya Allah yang punya hidup kita dan hanya Allah yang bisa untuk menata dan mengatur kehidupan kita. Makanya kita perlu dekat kepada Allah. Amin. Yang pertama saudara, respon apa? Kita buka di Lukas 5 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, kalau kita mau apa yang jadi mimpi itu menjadi kenyataan, respon benar apa yang harus kita bangun? Yang pertama adalah cintailah kebenaran dari ketidaknyamanan yang hari ini terjadi dalam hidup kita. Saya ceritain ya. Petrus waktu itu pergi sama-sama dengan Yesus. Dan Petrus punya visi. Aku pengen kapal yang ada itu penuh dengan ikan-ikan karena ini penghidupanku. Sampai satu titik dia cari ikan tapi gak dapat ikan. Dan Yesus ngomong seperti ini. Terus tolakkan kapalmu lebih dalam, lebih jauh. Dan tebarkanlah jalamu. Maka kamu akan dapatkan ikan. Padahal dalam kondisi itu Petrus tahu betul bahwa dia gak nyaman. Karena apa saudara? Karena dia capek sudah bukan sejam 2 jam. Tapi sudah semalaman dia cari ikan. Tapi gak dapat juga. Nah dari situ Petrus di dalam hatinya cuma berpikir. Aku nih loh dan gak nyaman. Tapi Tuhan minta aku bertolak ke tengah. Dan jaring dan tebarkan jalannya. Dan cari ikan. Apakah betulan dapat? Tapi dia lakukan itu. Dan ikan itu meluap-luap sampai gak cukup. Dari sini saya belajar gini saudara. Tahukah kalau ada sesuatu yang gak nyaman terjadi dalam hidup Anda. Baik Anda hari ini sedang struggle di dalam ekonomi Anda. Anda sedang struggle bergumul banget tentang suami Anda. Anda sedang bergumul banget tentang istri Anda. Anda sedang bergumul banget tentang pekerjaan Anda, tentang masa depan anak-anak Anda, bahkan masa depan Anda sendiri. Dengar, pilihlah kebenaran daripada ketidaknyamanan. Artinya, Tuhan pernah ngomong apa pada hidup Anda tentang pekerjaanmu? Tuhan pernah ngomong apa pada hidup Anda tentang keluargamu? Tuhan pernah ngomong apa pada hidup Anda tentang masa depanmu? Ketika Anda saat teduh maupun ada hamba Tuhan yang mendoakan Anda. Ketika Anda didoakan ada impres yang muncul. Iya, aku tahu hidupku akan dipakai oleh Tuhan untuk sukses dalam kerjaan. Lewat aku hari ini cuma bisnis komputer. Disinilah Tuhan akan memberkati hidupku. Tapi kadangkala kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Ketika engkau kerja, kenapa kok struggle gak mudah ya? Datang ke orang A, bentur. Datang ke konsumen B, bentur. Mempromosikan ini gak lancar. Why? Maka kalau Anda mau berkemenangan, menang terhadap mimpi itu kau raih. Bertindaklah seperti Petrus. Lebih dengarlah kebenaran daripada ketidaknyamanan yang hari ini terjadi. Jangan menyerah pada ketidaknyamanan karena kalau Anda menyerah,
Anda capek pada ketidaknyamanan, maka visi itu loose, hilang gitu aja. Mimpi itu loose, rencana itu loose gitu aja. Makanya hari ini banyak anak-anak Tuhan yang muter terus pengen bisnis berhasil, pengen keluarga bahagia, pengen dapat suami yang oke, pengen keluarganya begini, tapi muter aja. Mimpinya sampai kadang kalau orang bilang, kamu mimpi, mungkin iblis ngomong begini, mimpi deh lo. Mimpi terus, gak apa-apa mimpi terus, mimpi deh lo. Tahukah, iblis itu jahat loh saudara. Dia cuma mimpi tinggi, mimpilah tinggi. Tapi gak capek-capek satupun. Mau digituin, rela mimpi deh lo. Saya bukan iblis loh ya saudara ya. Mimpi deh lo. Bisa paham ya? Nah makanya hari ini kalau ada sesuatu yang gak nyaman, jadilah orang Kristen yang tough. Enggak. Tuhan ngomong keluargaku tetap diberkati. Tuhan ngomong pekerjaanku tetap diberkati, akan diberkati. Aku gak ngerti kairosnya kapan, waktunya kapan. Tapi aku gak mau nyerah pada keadaan. Aku tetap mau bangun ini, aku akan tetap kerjakan ini. Aku akan tetap bijak kelola ini. Aku percaya Tuhan itu ada. Aku percaya Allahku hidup. Aku percaya dia rancangkan yang terbaik untuk hidupku. Aku percaya aku anaknya. Aku belum minta aja, dia sudah menyediakan sesuatu untuk aku. Sebab dia Allah, dia Bapa yang baik untuk aku. Katakan amin. Nah hari ini jangan patah semangat di tengah jalan. Gak nyaman, kelola. Why? Apa yang ku kerjakan lagi? Gak nyaman, gak apa-apa, jangan mundur. Tapi Tuhan ngomong apa? Itulah yang ku pegang. Dan aku akan percaya dan setia. Bentuk orang percaya, dia setia. Faithfulness, kesetiaan dimulai dari faith, percaya kepada Allahnya. Jadi kalau kita kadang-kala ngomong aku percaya kepada Tuhan, ngalami gelombang sedikit, gak setia dan memegang janji Tuhan. Nanti di luar sana, gak boleh ngejek sesama jemaat ya, kasihan deh lo, mimpi deh lo. Katakan amin. Pilihlah untuk tetap trust. Yang kedua saudara. Yang kedua adalah di Lukas 5 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Kita baca ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dan kalau ayat 7-nya, sampai jalanya tenggelam. Kapalnya hampir tenggelam, bukan jalanya. Jalanya tertarik dan kapalnya hampir tenggelam. Artinya, mujizat itu bagi Tuhan semudah membalikkan telapak tangan AI. Tapi apakah kita trust dan percaya kepada Allah kita? Teguh memegang Allah dan kebenaran-kebenarannya. Yang kedua adalah kita belajar kalau kita mau meraih mimpi itu. Jangan seperti Petrus. Banyak beralasan tapi gak banyak untuk melakukan. Maaf ya. Banyak beralasan tapi gak banyak untuk melakukan. Petrus ketika disuruh menebarkan jala, Petrus cuma ngomong, masa bisa sih Tuhan, aku udah capek Tuhan, tadi aku udah cari gak dapat-dapat loh Tuhan, betulan loh. Dia banyak alasan. Makanya ketika dia jaring, kalau dia gak berubah, gak mungkin dapat. Tapi karena dia saat itu memutuskan, oke, aku gak mau banyak alasan, aku mau melangkah apa yang menjadi kata Tuhan. Dan aku mau menebarkan jaring itu dan aku akan menangkap ikan yang ada. Maka lihat, Tuhan mengubahkan ketekunan itu, kepercayaan anak-anak Tuhan yang tidak mungkin bagi anak-anak Tuhan menjadi mungkin bagi Allah. Sebab Allah pengen dimuliakan lewat
apa yang hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Nah makanya hari ini kalau kita ngelihat, kelihatannya kok gak mungkin ya. Kelihatannya gak mungkin, aku hari ini betulan loh aku hari ini krisis ekonomi. Aku krisis kebahagiaan, aku gak bahagia loh, aku krisis betulan. Kelihatannya aku dalam gereja senyum sih kanan kiri, tapi aku krisis kebahagiaan. Aku krisis damai loh, ketika aku di rumah rasanya gak tenang gitu loh. Kayak terkejar-kejar gitu loh, aku krisis damai sejahtera loh. Aku krisis kepercayaan, bahkan kepada Tuhan aja. Aku kayak krisis, aku gak trust sama Tuhan, aku gak percaya sama Tuhan. Padahal setiap minggu, setiap CG, aku gak pernah loh absen. Tapi aku hari ini krisis kepercayaan. Baik pada istriku, baik kepada rekan kerjaku, baik kepada rekan-rekan pelayananku. Bahkan pada Tuhan aku krisis. Kalau engkau dalam kondisi krisis, jangan ditambah dengan banyak alasan. Karena itu tidak akan membuat Anda menggapai apa yang menjadi mimpi Tuhan. Kalau engkau dalam keadaan krisis, aku butuh bahagia, aku butuh tenang, aku butuh damai, aku butuh sehat, aku butuh senang. Maka kalau hari ini sesuatu terjadi dalam hidup Anda, saudara, jangan banyak alasan lagi, apalagi kalau Anda dalam kondisi krisis. Lakukan aja sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Atau pemimpin rohanimu menjembatani engkau untuk lakukan A, B, dan C. Lakukan aja itu dengan setia. Maka segala sesuatu yang gak mungkin Tuhan akan jadikan mungkin. Karena orang yang banyak alasan itu sebenarnya dia memimpin dirinya sendiri. Orang yang banyak alasan tuh AI, karena dia merasa aku udah hebat. Masalah begitu dulu aku pernah menyelesaikan. Masalah kayak gini dulu aku pernah kok dan oke-oke aja kok. Masalahnya kalau hari ini kita berputar-putar di area itu terus dan sudah bertahun-tahun dan sudah puluhan tahun, belasan tahun. Jangan kau biarkan kau berhenti di sana. Engkau perlu Tuhan yang hidup. Di mana bukan Anda yang memimpin diri Anda sendiri. Tapi izinkan Allah yang memimpin hidup Anda. Detik Allah memimpin hidup Anda. Bukan apa yang kau pikirkan aja yang jadi. Tapi yang gak mungkin bagi engkau, itu akan mungkin bagi Allah. Ada terus dalam Alkitab. Gak mungkin dapat ikan dah seharian semalaman. Tapi kapal itu pun full bahkan meluap-luap. Dengan ikan-ikan yang banyak. Jadi hari ini jangan pakai logika kita. Jangan pakai kekuatan kita. Jangan pakai pengalaman kita. Kalau hari ini kita dalam kondisi krisis. Tapi pakailah Allah sumber kekuatan. Aku percaya dan aku gak mau jadi umat dan jemaat yang banyak alasan. Karena aku percaya kepada perkataan Allah. Aku akan banyak bertindak daripada banyak beralasan. Dan aku percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanku. Sebab Dia Allah yang sungguh mengasihi aku. Katakan amin. Yang ketiga saudara, apa yang perlu kita tambahkan? Yang ketiga di ayat yang ke-8 sampai 9. Tuhan, Petrus ngomong gini, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Next, lanjutnya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara, yang perlu kita pelajari yang ketiga adalah Petrus. Petrus ngomong gini, Tuhan aku nih orang berdosa. Apakah saat itu Petrus berdosa mendustai Tuhan? Membunuh orang? Mencaci maki Tuhan? Tapi kenapa dia berkata ampuni aku karena aku berdosa?
Sebab dia tahu dia kurang percaya kepada Yesus. Sehingga itu melukai hati Yesus. Dan karena Petrus saking sayangnya kepada Yesus, ampuni aku sudah melukai hatimu. Jadi tahukah, orang yang kurang percaya itu melukai Allah yang dia sembah. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus ngomong gini, gak apa-apa terus. Mulai sekarang berubah aja ya terus. Apa yang harus kau lakukan terus? Yang kau lakukan adalah saat ini aku tidak memanggil kamu jadi penjala ikan. Tapi aku panggil kamu menjadi penjala manusia. Tahukah, inilah titik di mana Tuhan sebenarnya menginginkan kita semua yang percaya kepadanya masuk di panggilan ini. Apa itu? Tuhan pengen kita tidak hidup di masa sementara. Tidak memikirkan hal-hal yang sementara. Tapi Tuhan pengen kita memikirkan hal-hal yang kekal. Kalau engkau hari ini ngerjain sesuatu, jangan mikir pendek. Mikirnya harus panjang. Jangan kayak pemadam kebakaran. Istriku sedang marah, ya udahlah tak kasihin coklat aja ah. Setelah itu tak kasih, dia nggak marah, cukup. Apakah itu menyelesaikan masalah? Belum tentu. Nah, Tuhan pengen kalau hari ini kita hidup, kita tuh nggak boleh berpikir dangkal, tapi berpikir panjang. Kalau ada masalah di proyekmu, pikirkan penyelesaiannya supaya tahannya panjang. Kalau hari ini ada masalah di rumah tanggamu, jangan mikirnya simpel, tapi berpikirnya panjang. Sampai senengnya itu bisa panjang gitu loh. Termasuk Tuhan bisa berkati hidup Anda dan memakai hidup Anda untuk jadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Kalau Anda tidak berpikiran sempit tapi berpikiran panjang. Dengan memikirkan bukan hal-hal yang dunia tapi hal-hal yang kekal. Contoh, bedanya gini. Tuhan, hari ini aku punya masalah ekonomi nih. Berkati aku, tolong selesaikan masalah ekonomiku, tolong aku krisis ini, berkati. Tapi Tuhan gak mau cukup